Baik, terima kasih Bang Ilham. Sangat menarik sekali ya tadi disampaikan bagaimana sih kebijakan pengelolaan energi kita, bagaimana pengelolaan energi kita diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Termasuk tadi juga disinggung bagaimana peran daerah dalam pengelolaan energi di sejumlah peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin 2 atau 3 penanya, silakan. Bagi teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan kamera, angkat tangan di depan kamera, atau menggunakan fitur raise hand, atau melalui kolom chat. Baik, sambil menunggu yang tanya, Bang, tadi ada pertanyaan yang cukup menarik juga disampaikan di sesi pertanyaan, namun karena belum karena waktu sudah habis dan tidak terjawab, mungkin menarik untuk didiskusikan di sesi ini, Bang. Saya bacakan, Bang, ya. Ini dari Harry P. Bagaimana langkah-langkah rakyat dan generasi muda khususnya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan uh, ikut serta bagaimana peran generasi muda dan masyarakat dalam ikut serta untuk kemandirian dan ketahanan energi. Itu pertanyaan yang pertama. Terus kemudian yang kedua, belum lama ini beberapa negara mengalami krisis energi yang menyebabkan sedikit hambatan menuju transisi hijau. Menurut pandangan Bapak, bagaimana agar Indonesia terhindar dari krisis itu? Sementara 2 pertanyaan itu, Bang. Silakan Bang Ilham untuk ditanggapi. Baik, untuk yang pertama terkait dengan peran pemuda, yang pertama, jika dalam kondisi saat ini, tantangan dari kita generasi muda adalah bagaimana melakukan perubahan-perubahan. Nah, tantangan kita apa? Dari segi memahami kondisi saat ini tidak lagi seperti yang dulu. Kalau dulu mungkin tantangannya tidak serumit saat ini. Artinya apa? Kapasitas dan kemampuan seorang pemuda itu akan menentukan bagaimana pemuda itu mampu menjawab masalah-masalah yang ada. Karena tidak mungkin masalah yang ada saat ini dijawab dengan cara-cara yang biasa. Harus dengan cara-cara yang luar biasa, khususnya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ketika ingin melakukan perubahan di sektor energi, maka tentu teman-teman harus mempunyai pisau atau alat analisis untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Salah satu isunya terkait dengan peraturan atau isu hukum. Ya, tentu teman-teman harus memahami di mana aspek aturan-aturan itu sendiri dan di mana kemudian peluang-peluang yang bisa dilakukan dalam mendorong perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Sebenarnya aspek sumber daya alam atau energi ini tidak hanya menjadi aspek isu nasional, ini bisa kita rasakan di lingkungan di kita. Contoh energi baru terbarukan. Saat ini sudah dikembangkan banyak baik gas dengan dari kotoran sapi maupun juga energi air mungkin dengan kincir itu bisa dijadikan manfaat untuk listrik dan beberapa aspek lainnya. Nah, ketika kita tidak mampu aware atau memahami teknologi-teknologi tersebut, itu juga akan menyusahkan kita dalam mendorong bagaimana membangun energi-energi yang ramah lingkungan dan bisa dengan mudah untuk diakses. Yang kedua tadi, selain aspek hukum, aspek teknologi, tentu kita harus memahami dengan aspek anatomi teknologi dan ekonomi. Bagaimana kita kemudian dapat mengakses atau mendorong munculnya atau pembiayaan-pembiayaan yang mampu mensupport baik dari segi pemerintah daerah, dari segi dengan perusahaan, CSR, dan aspek-aspek lain. Nah, saya kira sangat luas ruang kita untuk melakukan perubahan-perubahan khususnya dari sektor energi ini. Karena ingat, energi ini tidak hanya saat ini tidak semua daerah juga bisa mengakses energi. Masih banyak daerah-daerah remote yang memang susah untuk mengakses listrik 24 jam ya, untuk mengakses BBM yang murah ataupun mengakses energi-energi lainnya. Ketimpangan atau perbedaan-perbedaan regional ini menyebabkan bahwa
kita juga harus menggunakan metode-metode yang tidak sama terhadap kondisi-kondisi daerah itu. Jadi bisa jadi kondisi yang terjadi di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bisa jadi ada yang sama, bahkan di Papua, itu bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Mungkin di Maluku cocoknya seperti ini, di Papua cocoknya seperti itu. Artinya ada hal yang mungkin metode bisa dilakukan secara sama, ada tidak. Nah, ini tergantung bagaimana kita mampu melihat, menganalisis, dan memahami kondisi yang ada di daerah tersebut. Kalau saran saya adalah perubahan-perubahan itu sebenarnya bisa dilakukan dalam level-level yang mudah, tapi kita harus mempunyai pisau analisis, pisau tools, dan kemampuan, serta kita mempunyai keinginan untuk melakukan langkah-langkah mendorong perubahan tersebut. Itu untuk pertanyaan pertama. Tadi untuk pertanyaan kedua, kalau boleh host untuk Pertanyaan kedua tadi untuk ini Bang, untuk bagaimana agar Indonesia ini terhindar dari krisis energi. Indonesia dalam hal ini kita harus melihat bagaimana peran Indonesia secara pertama kedaulatan, terkait bagaimana kita mampu menjaga kedaulatan itu sendiri. Kedua, bagaimana Indonesia mampu mengelola potensi sumber daya alamnya sendiri. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang akan kita lakukan di daerah kita sendiri. Karena terhadap jadi ekonomi energi ini kan menjadi isu global, ada persaingan besar. Contoh, saya contohkan, ketika suplai energi listrik yang sekarang didominasi oleh fosil, itu pertarungannya kan dengan suplai energi listrik yang didorong oleh non-fosil. Nah, ini bukan hanya sekedar perubahan perang paradigma, perang lingkungan, tapi ini juga perang bisnis besar antara pengusaha-pengusaha yang saat ini mengelola bisnis fosil dengan pengusaha-pengusaha yang mendorong baru terbarukan. Kebijakan yang tinggi itu menjadi desain dan energi fosil tetap bertahan. Tapi satu sisi perkembangan yang ada juga sudah mulai menunjukkan bahwa saatnya sudah ada pergeseran. Memang isunya saat ini teknologi untuk energi baru terbarukan masih mahal. Tapi ke depan ketika ini berkembang, contoh baterai kan sekarang lagi digalakan untuk mobil-mobil listrik. Persaingannya itu ada di India, Indonesia yang punya mineral besar. Nah, ini menjadi hal yang jadi tarikan besar juga Indonesia, bagaimana membuat kebijakan yang sebenarnya bisa jadi ini menguntungkan di Indonesia, tapi juga secara kedaulatan kita tidak diintervensi oleh negara-negara lain, karena kita mungkin kurang dari sisi modal. Karena polanya kebanyakan kita memang jadi pengusahanya, tapi modalnya ya tetap dari asing. Kalau saya pribadi melihat bahwa itu hal yang biasa dalam konteks bisnis global, tapi satu sisi dari segi kebijakan tetap negara harus melindungi bagaimana tata kelola sistem, bagaimana masyarakat dilindungi, iklim usaha dilindungi. Jangan sampai ada pengusaha-pengusaha yang berniat jelek untuk kemudian bebas melakukan kegiatannya. Nah, ini kebijakan menjadi salah satu pintu yang utama negara untuk melindungi negara ini dari persaingan global saat. Mungkin seperti itu dulu, nanti kalau masih belum jelas boleh kita diskusi. Baik, terima kasih Bang Ilham. Sebelum saya baca ini di chat ada yang bertanya, saya coba mungkin ini yang ada yang menyalakan kamera dari Bapak Riza Aladivi, ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Riza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal dari saya. Siap, Pak. Baik, saya mau nanya ini Pak, kalau dari paparan yang tadi ya, sebenarnya yang pertama itu peta secara keseluruhan sumber energi kita itu yang dikuasai pemerintah seperti apa? Artinya terkait sama kedaulatan ya.
sejauh mana pemerintah bisa menguasai dan mengelola. Kemudian yang kedua, dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama ini, apakah sudah cukup melindungi sumber daya alam yang kita miliki terkait sama kedaulatan negara kita ke depan. Karena yang isu yang sering kita terima kan macam-macam ya, yang dikuasai asing sebagian, kita tidak bisa menikmati, atau kita beli ke luar negeri, hasil produksi asing itu harga yang mahal, masuk ke dalam negeri lain. Itu yang kami sebagai orang awam tidak mau itu, ingin tahu lebih dalam. Terima kasih, Pak. Kita aja yang kami kasih. Baik, terima kasih Pak Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab, Bang Ilham? Ya, sangat menarik isunya. Kalau dari pendekatan hukum, Pak Riza, sebenarnya itu secara sistem kita sudah diatur dalam pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45, bahwa sebenarnya kepemilikan tertinggi yang ada di negara ini terhadap sumber daya alam itu ada di negara. Nah, problem kita kemudian bagaimana negara menafsirkan nih. Sama siapa, Mang? Negara menafsirkan. Oh, sama siapa, Mang? Ya, terima kasih. Negara menafsirkan kemudian pengelolaan kepemilikan negara ini seperti apa. Nah, ini berkembang, Pak Riza, dari beberapa bentuk pengelolaan yang dulunya. Jadi dari segi pengelolaan sumber daya alam ini tidak seperti mungkin dengan bisnis-bisnis yang lain. Sumber daya alam ini harus dikelola dengan menggunakan teknologi berbasis istilahnya berbasis teknologi mahal ya. Tidak bisa dengan mudah. Tahapannya pun lama. Jadi untuk mengelola sumber daya alam ini tidak bisa seperti bisnis-bisnis yang lain. Karena ada beberapa tahapan, mulai dari eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi aja itu membutuhkan biaya besar, dan itu sistemnya gambling. Maksudnya bisa saja eksplorasi mereka mendapatkan sumber daya alam yang bisa dikeruk atau bisa ditambang, contoh minyak ataupun tambang-tambang lain. Atau bisa juga mereka tidak menemukan apa-apa, tapi sudah mengeluarkan biaya yang besar. Nah, ini faktor yang berpengaruh dalam karakter bisnis di sumber daya alam. Makanya sebenarnya yang dibangun dari segi bagaimana membangun kedaulatan, isu kedaulatan tadi, ini pun berkembang. Dulu di Indonesia itu ada beberapa pengaturan terkait dengan sistem, yaitu pendekatannya konsesi dulu. Dulu ya siapa yang mampu punya modal untuk mencari lahan silahkan kita buka, nah, nanti tinggal dikasih ke kita berapa. Nah ini yang jadi pendekatannya. Tapi setelah adanya putusan MK itu tidak bisa lagi. Putusan MK mengenai pengelolaan sumber daya alam itu kepemilikan, pengelolaan, kebijakan, pengawasan. Nah, itu semua negara yang menentukan. Bahkan ditentukan kalau bisa negara mengelola langsung, kalau negara mampu. Kalau negara tidak mampu, boleh bekerja sama, mendorong dulu BUMN untuk mengelola itu. Kalau memang negara tidak mampu, baru kemudian membuka ruang dengan kerjasama, dengan izin ya, bukan kontrak. Jadi dulu kan rezimnya kontrak, ada namanya kontrak karya. Dengan adanya putusan MK tidak boleh ada lagi kontrak-kontrak. Kenapa? Karena kontrak itu menempatkan negara dengan pengusaha, government dengan bisnis itu setara. Apabila government itu ada one prestasi, maka bisnis bisa menuntut negara. Nah, ini yang tidak setara menurut putusan MK. Makanya dirubah kemudian. Yang harus dilakukan adalah pengeluaran izin, bukan lagi sistem konsesi. Nah, perkembangan ke sekarang saat ini adalah tidak ada lagi nih kontrak karya. Kontrak karya yang ada adalah maksudnya mekanisme kontrak karyanya sudah tidak dilakukan. Kontrak karyanya masih ada karena dalam menghormati perjanjian itu harus dilakukan, tidak bisa. Aspek kontrak itu masih diberlakukan, tapi terhadap yang baru ini menggunakan izin semua. Nah, ini memang perkembangan juga ya, bagaimana negara kita belajar bagaimana mengelola sumber daya alam. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, memang faktanya tidak bisa semua orang bisa mengelola ini.
bahkan investor kita pengusaha kita pun pasti membutuhkan modal besar, bahkan melakukan pinjaman modal. Nah, apa yang harus didorong negara adalah bagaimana pengusaha-pengusaha pertama yang harus didorong adalah bagaimana BUMN kita sebagai representasi negara mampu mengelola itu sendiri. Kalau memang negara memang tidak mempunyai modal, nah ini dari Bung Hatta juga menggambarkan seperti itu pada saat rumusan pasal 33. Baru kemudian kita membuka ruang pengusaha untuk masuk, tapi dengan tetap negara yang menjadi penentu dan menerima manfaat yang tentunya lebih besar. Di satu sisi juga pengusaha juga harus diberi ruang, jangan sampai rugi. Karena ini bisnis gambling istilahnya. Bisa jadi dia mengebor suatu titik, tidak menemukan apa-apa, tapi kerugian ya negara juga tidak mau terima, yaitu resiko kalian untuk mengebor. Tapi begitu didapatkan, nah itu baru kemudian oke, negara akan menerima baik itu dari segi pajak maupun royalti. Nah ini dinamika dari aspek bisnisnya. Memang tantangan saat ini adalah bagaimana mendorong kebijakan pemerintah BUMN yang sehat, yang mampu mengelola, kita kelola sendiri, baik dalam minyak, gas, maupun pertambangan lainnya. Tetapi tentu ini adalah hitungan bisnis yang harus dilakukan. Dalam titik tertentu, kalau memang BUMN bisa lakukan, kalau tidak, menerima pinjaman uang atau investasi dari lain, atau tidak kerjasama dengan membuat joint company, atau kemudian melepaskan. Itu yang selemah-lemah. Gimana adalah ya menyerahkan ke negara lain untuk mengelola. Nah, saya kira ini terkait dengan isu kedaulatan, yaitu ada di kebijakannya. Terus terkait dengan kemandirian adalah bagaimana BUMN itu bisa mengelola sendiri sumber daya alam kita. Nah, kalau ketahanan ini tentu bagaimana negara bisa mempunyai saving tersendiri. Nah, contoh kita kalau BBM kan isu kita terkait dengan kilang-kilang kita, ada kilang yang terbakar lagi kemarin, kemudian adanya kilang-kilang baru yang tentu biaya besar juga untuk diadakan. Nah ini menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan negara untuk memanage ini semua dengan keterbatasannya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya respon dari Pak Riza. Kira-kira ada respon balik atau bagaimana? Silakan, Bos. Terima kasih Pak informasinya. Ada satu pertanyaan lagi, bahwa dari semua kebijakan pemerintah ini terkait izin penambangan ya. Nah kita juga lihat seperti Kalimantan ini banyak pertambangan mulai dari minyak, dari gas, terus batu bara, termasuk seperti emas ya, intan. Nah kemudian ada nggak kebijakan pemerintah untuk yang pasca dari penambangan, seperti yang isu-isu penambangan batu bara yang menimbulkan dampak setelah proses penambangan? Iya, pasca tambang, Pak ya. Ekosistemnya rusak itu, kayak timbul banjir apa itu? Itu Pak, itu yang dari pertanyaan saya Pak. Ya terkait dengan isu Pak Sunarto, izin saya langsung ya, terkait dengan isu pasca tambang ini memang sangat menarik, karena begini pendekatannya selama ini, pengusaha itu memberikan uang apabila dia tidak melakukan reklamasi, maka negara yang melakukan reklamasi itu. Nah, bagi pengusaha berpikir, ya saya kan sudah ngasih titip uang ke negara, jadi kalau saya habis nambang saya langsung pergi, ya sebenarnya tidak ada masalah, karena ada jaminan uang jaminan reklamasi itu ada di negara. Nah itu politik hukum sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini ditambahkan apabila tidak melakukan itu nanti akan dipidana. Nah, tapi memang sebenarnya isunya apakah dengan pidana juga ini akan menjerat pengusaha itu untuk melakukan reklamasi. Nah ini sebenarnya menjadi kalau menurut saya itu membutuhkan metode-metode baru juga. Contoh bagaimana konsep kan reklamasi sebenarnya masuk dalam perencanaan usaha itu sendiri ketika akan melakukan reklamasi. Tapi nah bagaimana kemudian reklamasi ini bisa jadi efektif? Nah, kalau menurut hemat saya sebenarnya negara tidak perlu ada memberikan uang jaminan itu, karena nanti pengusaha akan berpikir
ya saya udah uang jaminan ya silahkan aja, langsung aja dipertegas bahwa pengusaha itu wajib melakukan reklamasi. Apapun dampaknya, implikasi terhadap wajib itu juga dirumuskan harus dengan jelas. Nah, ini menjadi masalah sebenarnya, perdebatan lempar bola, pengusaha lempar ke pemerintah, pemerintah lempar lagi ke pengusaha. Nah, selama ini tidak dibangun sebuah mekanisme yang jelas, ini juga tidak akan, menurut kami tidak akan berjalan dengan efektif. Tapi itu menjadi isu tata kelola yang masih belum baik di aspek pengelolaan pertambangan. Ya, terima kasih Pak Riza, Pak Sunarto. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Baik. Pak Sunarto. Cukup Ya, dari saya. sama Pak Riza, terima kasih. Baik, selanjutnya sebelum saya bacakan di kolom chat, ini ada Ibu atau Mbak Rita Maya on kamera. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sementara belum. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Rita. Ini ada yang di kolom chat, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Satu, apa urgensi pelatihan bela negara khususnya terhadap ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Terus kemudian yang kedua, ini agak mirip pertanyaannya, nanti bisa Abang tanggapi atau sudah cukup, terkait dengan bagaimana peran generasi berikutnya atau generasi pemuda dalam mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Silahkan Bang Ilham. Iya, terima kasih. Saya kira isu terkait dengan kemandirian, ketahanan, dan kemandirian ini adalah isu yang sangat real dan nyata. Cuma memang tidak maksud kami itu belum terlalu terakses secara luas gitu. Karena SDM ini orang akan berpikir wah ini mainnya kelas besar, kelas berat gitu. Padahal di satu titik ada saudara-saudara kita yang rumahnya di pinggir tambang akhirnya kena dampak. Nah, isu-isu seperti ini sebenarnya bukan isu elitis, ini menjadi isu yang real yang terjadi dan dirasakan. Nah, yang harus dibangun sebenarnya bagaimana kita membangun stakeholder terkait, baik masyarakat, pengusaha yang baik, ya. Bahwa saya yakin membangun pengelolaan energi ini harus didorong menghadirkan pengusaha-pengusaha dalam negeri yang baik. Terus bagaimana BUMN, kebijakan pemerintah, ini terkonfirmasi harus saling mendorong. Nah, memang saat ini ada beberapa hal yang menjadi problem, seperti tadi masalah reklamasi, belum lagi masalah aspek pengelolaan segala macam, ya. Nah, tapi itu menjadi hal yang harus kita aware. Kalau tidak ada yang aware ini, tidak ada yang akan melakukan pemantauan, tidak ada yang melihat ini, tidak ada bahkan mengkritisi. Kita tidak perlu sampai tahapan mengkritisi, memahami aja sudah bagus. Apalagi mengkritisi ataupun melakukan aksi-aksi, baik terkait dengan kebijakan atau mendorong bagaimana komunikasi pemerintah daerah untuk lebih baik terhadap energi, ataupun bahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan mendorong adanya energi baru terbarukan. Ya. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting dan ini bukan menjadi wacana yang ketika PUSHEP baru berdiri itu, ini bukan menjadi wacana yang sangat umum. Kita bisa hitung berapa sih lembaga yang melakukan diskusi-diskusi terkait dengan isu-isu energi. Nah, ini menjadi salah satu kepentingan PUSHEP sebenarnya untuk menjadikan, membumikan lah istilahnya, kalau bagaimana isu energi ini menjadi isu publik, isu yang sebenarnya sama aja dengan isu-isu kita ngomong ngomong mengenai viralnya gerakan-gerakan di TikTok atau apa. Ini harusnya menjadi hal-hal yang biasa, hal-hal yang semua nangkap. Karena terus terang ini selain berdampak, karena kita ada pernah di titik di mana batu bara itu sampai 60% itu memberikan pendapatan terbesar di APBN. Jadi pembangunan kita ini di negara-negara, di daerah-daerah penghasil batu bara itu menyumbang terbesar di APBN. Jadi pembangunan di Indonesia ini ditunjang oleh batu bara. Dan itu ternyata berdampak juga terhadap masyarakat tambang maupun di migas maupun masyarakat sekitar. Nah, ini awareness kita. Kalau tidak kita dorong, kita tidak perluas ini semangat, maka kita bisa yakin bahwa ini akan menjadi isu elit yang hanya akan ya hanya kelompok elit lah yang akan memahami permasalahan ini.
bahwa ini menjadi isu kita bersama dan kita harus membangun tata kelola yang lebih baik sehingga energi ini bisa dimanfaatkan, bisa dikelola dan bisa diarahkan menjadi lebih maksimal. Nah, itu saya kira kenapa saya kira urgensi dan kenapa Pusep sering melakukan diskusi, bukan hanya ini saja. Diskusi kita melakukan pewacanaan, kita mendorong. Dan memang kita buka untuk publik dan kita juga terus terang mendorong untuk kelompok-kelompok pemuda untuk mulai awareness. Di kami itu sudah sering yang namanya sekarang saya ingat kalau kita bandingkan 2 tahun ini di Pusep tahun lalu itu 2 tahun lalu lah. Itu masih jarang orang mau minta wawancara atau mereka riset di Pusep terkait dengan ESDM, terkait dengan energi. Tapi tahun ini tuh hampir tiap bulan itu ada dari teman-teman mahasiswa. Bahkan ada kepepet lah sampai tinggal 2 hari dia harus menyampaikan tulisannya, mereka sudah minta. Tapi itu bagi kami adalah sebuah keberhasilan. Kenapa? Isu ini sudah sampai di tataran bahwa ini bagian sama aja ngomong kalau di hukum itu bicara hukum pidana, perdata, ngomong korupsi, ngomong pemilu gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Bahwa ESDM ini akan sama dengan ilmu lain. Bahwa ini akan menjadi hal yang gampang dan mudah diakses dan bisa kita perbincangkan. Kalau dari kami Pushep, ya semangat ini yang terus kita dorong. Bahwa kemudian ada perbedaan pandangan, cara melihat situasi, itu kan frekuensi yang berbeda aja, tapi masih bisa kita dialogkan. Tapi dari segi kita harus paham itu menjadi penentu bahwa kita akan berpihak, kita akan mempunyai kemandirian, kedaulatan, itu terlihat dari bagaimana masyarakatnya juga aware terhadap isu-isu ini. Mungkin itu host. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Tadi sepertinya ada Pak Ilham Dwi Rafiki. Pak atau Mas Ilham, silakan. Sepertinya belum terhubung. Baik Bang, sebelum, ini ada dari Bapak Reza Nur Rohman, Bu. Mau langsung melalui chat atau langsung Pak Reza? Silakan monitor Pak Reza. Bisa disampaikan langsung. Oh, baik. Pak Reza aja. Baik, saya bacakan Bang ya di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana penelitian Pusep selama ini di tingkat perdes yang terkait dengan energi? Mengingat pasca aturan tentang desa terbit banyak produk hukum di tingkat desa, namun dampaknya belum terasa ke masyarakat sipil. Seperti kritiknya watchdog dokumentari ke desa seperti Wadas. Baik, silakan Bang Ilham, mungkin bisa ditanggapi. Ya, isu kami terhadap lokal juga kita diskusikan dan jadi kajian di Pushep terkait dengan peraturan desa. Karena sebenarnya isu besarnya adalah bagaimana sih pemerintah di daerah ini terlibat dan seberapa besar, atau tadi isunya urusan apa saja sih yang kemudian didorong. Nah, leveling tingkatan desa ini bagi bagian terkecil sebenarnya bagian yang paling penting untuk melakukan penataan pengaturan gitu. Sebenarnya justru di desa energi baru terbarukan itu lebih potensial kalau menurut diskusi kami, kajian kami untuk dilakukan dalam hal level-level terkecil. Contoh kalau desa punya keberpihakan, ya bisa mendorong aja, kan sekarang ada anggaran desa ya untuk mendorong adanya listrik tenaga surya level kecil gitu, atau mendorong bagaimana adanya kicir. Jadi ini kan masih istilahnya kalau untuk EBT kan masih tersentral gitu ya, belum secara aturan kami melihat masih banyak pengaturan yang terbesar adalah ada di panas bumi sebenarnya, sedangkan pengaturan aspek lain biodiesel terus terkait dengan angin, air itu masih kami belum menemukan peraturan teknis yang sangat komprehensif untuk membahas itu. Nah, sebenarnya di satu sisi desa ini secara aturan itu dia mempunyai otonom.
Jadi dia punya peluang untuk melakukan kreativitas untuk pengembangan desanya. Dan dengan adanya anggaran desa, ini juga bisa dilakukan. Kita bisa bayangkan kalau desa bisa mandiri energi, itu bayangkan penghematan besar apa yang bisa dilakukan. Nah ini yang masih belum, ya kalau kami sih tadi memang melihat secara frekuensi atau peningkatan awareness terhadap energi ini masih menjadi tantangan. Tidak mungkin seorang ada desa untuk mendorong itu kalau tingkat awareness-nya juga masih kurang. Nah, tahapan-tahapan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Yang bisa dilakukan juga sebenarnya masyarakat, kelompok masyarakat. Bahkan kalau memang ada pengusaha atau ini yang ingin mendorong, saya kira itu menjadi hal yang sangat bagus karena ini akan mendorong bagaimana energi itu lebih ramah lingkungan, memaksimalkan lingkungan. Nah, ini juga bisa menjadi sangat baik. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, ini Bang, tadi ada tanggapan lagi. Sedikit cerita kalau yang terjadi di desa saya, Magelang, kebetulan banyak kasus di lereng Merapi, Perdes Desa tentang desa wisata alam, menjadi dalih oknum perangkat desa dan pengusaha untuk menambang terutama pasir secara liar. Jadi tambang ilegal berkedok pertambangan wisata. Bagaimana tanggapan Bang Ilham terkait dengan hal ini? Nah, kalau terkait dengan isu itu, pertama, apakah galian itu ada izinnya atau tidak? Nah, ini harus dibangun sebenarnya awareness bahwa kalau memang tidak, justru sebenarnya kekuatan pemantauan di desa kan lebih kuat untuk memantau karena masyarakat desa yang mengalami, merasakan, melihat langsung, kemudian kepala desanya juga dipilih langsung gitu. Harusnya keterikatan masyarakat untuk minta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan objek wisata itu juga lebih kuat ya, kalau menurut saya. Sehingga pemantauan itu bisa lebih efektif. Bahwa hari ini ada oknum dan segala macam, harus kita yakini ya di daerah manapun selalu akan ada oknum. Tapi kemudian yang harus dibangun adalah bagaimana ketika terjadi permasalahan tersebut dilakukan solusi, baik solusi hukum, mediasi, bahkan penyelesaian lain yang saya kira lebih efektif. Itu saya kira menjadi langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Tidak bisa juga kita mendorong ada penyelesaian kalau memang tingkatan awareness dari masyarakat sendiri ya udahlah, mungkin ya udahlah, kalau ya udahlah nggak susah karena masalah pertambangan ilegal, pengerukan pasir dan segala macam itu kadang masyarakat itu nanti ada dampaknya baru berpikir gitu. Nah, sebelum ada dampak ya masih membiarkan, ya itu urusan mereka gitu. Yang kedua, ya desa ini harusnya menjadi bagian dari melindungi masyarakatnya, bukan melindungi kelompok-kelompok tertentu gitu. Makanya desa justru harusnya membuat rule of the game yang baik gitu. Dan saya kira untuk izin terkait dengan pertambangan itu kan sudah ada aturannya. Kalau kita bagian dari pihak berkepentingan ya kita pantau aja, oh aturannya kayak gini, dia harus punya izin. Apakah sudah ada? Bisa tanya aja ke kepala desanya, mereka udah punya izin nggak? Itu kemana dibawanya? Kalau mereka angkat pasir itu kemana? Itu harusnya masuk ke kas desa gitu. Itu kan pasir desa. Karena mereka pindahin atau bagaimana. Nah ini hal-hal yang memang menjadi diskusi tersendiri yang harus dibangun bagaimana tata kelola pengelolaan sumber daya alam seperti pasir, batu di desa itu sendiri. Nah, dan ini tidak bisa hanya kita biarkan menjadi kewenangan desa, pemerintah desa, tapi juga masyarakat, kelompok pemuda, kelompok-kelompok agama juga harus awareness untuk mendorong penataan itu di tingkat level terkecil sendiri. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Bang Ilham. Silakan satu lagi, mungkin ada dari peserta yang ingin berdiskusi atau bertanya. Bisa langsung raise hand atau langsung menyalakan kamera. Sepertinya sudah tidak ada. Terakhir ini Bang ya, mungkin tadi diskusi menarik terkait dengan peran daerah dalam pengelolaan energi. Ini kan ada undang-undang RUU yang perlu kita dorong, yaitu RUU EPT. Nah, menurut Abang, bagaimana daerah, sejauh mana kewenangan daerah itu harus diatur di dalam RUU EPT itu?
hal-hal apa saja yang perlu diatur tentang daerah terkait dengan daerah dalam pengelolaan energi di dalam RUU tersebut, Bang. Sehingga daerah juga turut berperan serta atau mendukung dalam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Silakan Bang Ilham. Iya, RUU EBT ini akan menjadi RUU rumah yang besar bagi pengelolaan EBT. Jadi panas bumi harusnya juga masuk di situ, ketenaga nukliran juga masuk di situ, dan beberapa hal yang lain. Cuma memang ada beberapa pengaturan yang agak spesifik yang tidak bisa digabung. Kayak ketenaga nukliran itu dia pendekatannya heavy-nya itu sebenarnya pada keselamatan. Jadi dia harus ada diatur dalam undang-undang tersendiri. Begitupun mungkin panas bumi karena ini terkait dengan proses bisnis yang sudah jalan. Tantangan dalam pembahasan RUU EBT adalah bagaimana memilah mana leveling tingkat pengelolaan energi baru terbarukan yang levelnya tingkatan besar nasional, tingkatnya level sedang atau bahkan level kecil itu tadi. Nah, RUU EBT harus bisa menjawab itu, bahwa ada wilayah yang ternyata simple bisa didorong di tingkatan desa, tapi ada memang tidak bisa. Itu membutuhkan modal besar. Nah, itu harus di tingkatan provinsi, kota kabupaten atau di level nasional bahkan. Nah, memilah ini menjadi tantangan bagi penyusun pembentuk RUU EBT itu sendiri. Karena kenapa? Dengan memilah jenis dan teknologi dari EBT itu sendiri akan memilah siapa sih aktor-aktor yang akan mengelola dan akan mengawasi. Nah, tidak bisa nih EBT hanya didorong oleh pemerintah pusat. Harus juga melibatkan pemerintah daerah, provinsi maupun kota kabupaten bahkan di desa. Nah, dengan adanya pembedaan-pembedaan ini juga akan terlihat bagaimana siapa aktornya tadi, terus bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana pengawasannya, hingga bagaimana insentif yang bisa didorong, insentifnya. Nah, ini menjadi tata kelola yang luas untuk dibahas, tapi apabila dibahas terburu-buru dengan tidak mendorong itu, saya kira hasilnya juga akan sama aja dengan pengaturan-pengaturan yang sudah ada saat ini sebenarnya. Karena negara ini terlalu besar, terlalu luas, teknologinya juga ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau tidak pluralkan lah gitu ya, sistemnya, pendekatannya hanya dibuat satu, ya, semua pusat atau semuanya provinsi dan pusat gitu, itu menurut hemat kami itu juga tidak tepat untuk menjawab atau menjadi obat terhadap masalah-masalah yang terkait dengan RUU EBT. Mungkin itu host. Terima kasih. Terima kasih Bang Ilham. Sangat menarik diskusi kita pada sesi kedua kali ini. Karena sudah tidak ada peserta lagi yang bertanya dan juga ini sudah jam 12 lewat. Sekarang jam 12:11. Jadi kita akhiri sesi kedua kita pada siang hari ini. Terima kasih Bang Ilham. Namun sebelum